Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral ikhwah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmat-Nya. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya yang telah memilih kita sebagai seorang muslim, yang memuliakan kita dengan iman, memahami petunjuknya, mengamalkannya, bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarangnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kita untuk ingat kepada pembalasan, ingat kepada janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Orang-orang yang beriman dalam kehidupannya di dunia karena mereka mengetahui dunia ini cuma sementara, dunia ini akan segera berakhir, sehingga mereka menjadikan target utama mereka dalam kehidupan di dunia adalah mencari balasan yang sebaik-baiknya yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itulah dalam banyak hadis-hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu memotivasi orang yang beriman untuk melaksanakan amalan soleh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menggandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari kemudian. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian hendaknya dia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Ini menggugah orang-orang yang beriman untuk berbuat, melakukan amalan soleh guna mengejar janji kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka di akhirat nanti. Siapa yang tidak ingin mendapatkan surga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menggapai pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kenikmatan surga yang digambarkan dalam hadis yang sahih, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Muslim,
Aku siapkan untuk hamba-hambaku kenikmatan di sorga, la ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata manusia, wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, merekalah yang berlomba-lomba memperbaiki diri di dunia, mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya di dunia ini, guna meraih keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itulah, kajian yang kita adakan pada pagi hari ini yang berjudul Bingkisan bagi Perindu Surga, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing langkah kita, senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk melakukan, memahami agamanya, mengamalkannya, dan dimudahkan untuk melakukan sebab-sebab yang membawa kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu kita akan mendapatkan surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Jalan menuju surga adalah jalan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, yang semuanya telah dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang menyelisihi perintahku, maka sungguh dialah yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Jadi surga adalah, jalan menuju surga adalah jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan bagi manusia untuk membawa kepada keridhaannya, yang mana jalan ini telah dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum yang mengikuti jalan mereka dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Oleh karena itu, jalan menuju surga tidak bisa dikatakan seperti istilahnya orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak paham agama, banyak jalan menuju ke Roma. Tidak benar. Jalan surga cuma satu. Kalau antum perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mensifati jalan yang benar, jalan yang lurus, cahaya yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu disifati dengan bentuk tunggal, bentuk mufrad. Sedangkan jalan-jalan yang menyimpang dalam segala bentuknya itu selalu disifati dalam bentuk jamak, berbilang dan banyak jumlahnya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Allah adalah pemimpin orang-orang yang beriman, yang Allah akan mengeluarkan mereka dari adz-dzulumat, kegelapan-kegelapan yang banyak, kepada an-nur, satu cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin mereka adalah taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah, yang mereka ini akan dikeluarkan dari nur, satu cahaya, menuju ke adz-dzulumat, kegelapan-kegelapan yang banyak jumlahnya. Jadi jalan yang menyimpang, kalau antum perhatikan, adz-dzulumat, kegelapan selalu disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat, selalu disebutkan dalam bentuk jamak, menunjukkan jalan yang menyimpang itu banyak jumlahnya, bermacam-macam bentuknya. Sedangkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala cuma satu. Jalan yang benar, yang disinari dengan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala cuma satu. Itulah yang menyampaikan kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang insya Allah kita kenal,
diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan radhiyallahu taala anhu, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi, thumma qala hadza sabilullahi mustaqiman. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis lurus di hadapan kami, garis yang panjang dan lurus di hadapan kami. Kemudian beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqiman. Inilah satu jalannya Allah yang lurus. Perhatikan di sini, jalannya Allah yang lurus disifati dengan bentuk tunggal, mufrad, yaitu sabil, satu jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan, thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis lain di sebelah kiri dan kanan jalan tersebut. Thumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi subulun laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Garis-garis yang pendek yang terletak di samping kanan dan kiri jalan yang lurus ini adalah subul, jalan-jalan yang sesat dan menyimpang. Disebut dalam bentuk jamak, menunjukkan banyak jumlahnya, bermacam-macam bentuknya. Hadhihi subulun, inilah jalan-jalan yang lain. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun, yang pada masing-masing dari jalan ini ada setan. Yad'u ilaihi, yang mengajak manusia untuk mengikuti masing-masing jalan tersebut. Tsumma qara'a qaulallahu ta'ala, setelah itu Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang menyimpang. Jadi ikutilah jalan Allah yang satu-satunya tadi, yang lurus. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang menyimpang, fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian akan terpisah dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah perintahkan kepadamu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kenyataan yang ditetapkan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Jalan yang menyampaikan kita ke surga adalah satu. Sedangkan jalan-jalan lain yang menyimpang dari jalan ini banyak bentuknya, bermacam-macam bentuknya, dan masing-masing ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Nah, ini tentu menjadi perhatian besar bagi seorang muslim yang mengharapkan keselamatan dirinya. Untuk selamat dan bisa menempuh jalan ini butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh kesungguhan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan kepadanya, karena yang bisa menyelamatkan manusia untuk bisa menempuh satu jalan yang diiringi atau yang di samping kiri maupun kanannya banyak jalan-jalan yang menyimpang, yang mampu membimbing manusia untuk menempuh jalan tersebut adalah cuma Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, yang di tangannya lah segala hidayah, di tangannya lah segala petunjuk bagi manusia. Nah, oleh karena itu, karena menyadari kenyataan ini, setiap orang yang beriman yang ingin selamat di hari kemudian nanti, tentu dia harus memikirkan bagaimana caranya agar dia selamat dari jalan-jalan yang menyimpang tadi, yang berbagai macam bentuknya tadi, dan bagaimana caranya agar dia bisa mengikuti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata untuk mencapai keridhaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jalan-jalan yang menyimpang yang dibimbing oleh syaitan, na'udzubillahi min dzalik, banyak dan bermacam-macam bentuknya. Banyak dan bermacam-macam bentuknya, yang secara kesimpulannya seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, kesimpulannya
bentuk-bentuk godaan yang akan dilontarkan oleh syaitan kepada manusia untuk memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Pertama, godaan yang berupa syahwat. Yang kedua, godaan yang berupa syubhat. Syahwat dan syubhat. Syahwat itu berhubungan dengan apa yang kita sebutkan dalam istilah kita nafsu manusia. Nafsu perut dan kemaluan. Waliyadzubillah, orang-orang yang tertimpa fitnah seperti ini adalah orang-orang yang suka memakan harta yang haram, mencuri, berzina waliyadzubillah, dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan nafsu, syahwat. Ini fitnah besar yang tentu akan merusak hati manusia, memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk fitnah yang kedua yaitu fitnah syubhat. Syubhat secara bahasa artinya istibah, tercampurnya ketidakjelasan dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kerancuan dalam memahami agama sehingga dia mengamalkan agama yang jelas-jelas menyimpang dari petunjuk Allah dalam keadaan dia menyangka berbuat sebaik-baiknya. Ini dua macam fitnah yang dilontarkan oleh syaitan untuk merusak hati manusia sehingga mereka nanti tidak diterima sewaktu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal semua firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sewaktu Allah menukil ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, artinya hati yang selamat adalah selamat dari setiap syahwat, salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallah, wa min kulli syubhatin taruddu khabar Allah. Hati yang selamat yang orang tidak akan diterima ketika menghadap Allah tanpanya adalah hati yang selamat dari segala bentuk syahwat yang menyelisihi perintah Allah. Karena orang yang ditimpa syahwat, maka kalaupun dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan melaksanakan dengan baik. Karena dia gunakan dia akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mencari dunia, mencari pemuasan dari hawa nafsunya. Wasalima, dan juga selamat dari semua syubhat, kerancuan yang menentang berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berita dari Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan masalah keyakinan, diselisihinya. Memahami agama Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan petunjuknya. Oleh karena itu di sini perlu kita pahami, agama Islam itu kalau kita ingin selamat memahaminya dengan benar dan selamat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti, kita harus membenarkan diri kita dalam dua hal. Bagaimana kita benar dalam menyikapi perintah-perintah Allah. Yang kedua, dalam menyikapi berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini orang keliru, dikira agama itu cuma perintah dan larangan. Betul, kalau secara kesimpulan kita katakan agama itu perintah dan larangan. Orang yang melaksanakan perintah dengan baik, dengan ikhlas, sesuai dengan petunjuk Allah, menjauhi larangannya, insya Allah dia selamat. Ini secara umum orang katakan demikian. Tapi ada satu sisi yang terkadang dilupakan oleh manusia, padahal dia memiliki satu kedudukan besar dalam agama, yaitu menyikapi berita dari Allah, menyikapi masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah-masalah ilmiah, masalah keyakinan. Ini sangat besar sekali pengaruhnya dalam menyempurnakan keimanan seorang muslim. Karena kalau orang salah paham dalam masalah ini,
timbullah kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Misalnya dalam pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita kenal orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini yang dinyatakan oleh para ulama keluar dari pemahaman Islam yang benar, seperti pemahamannya Jahmiyah atau Mu'tazilah, yang mereka itu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas merupakan penyimpangan yang besar yang menjadikan manusia terhalang untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati, menamakan dirinya dengan nama-nama yang indah, sifat-sifat yang maha sempurna. Kemudian datang orang yang mengingkarinya, maka ini merupakan satu sikap penentangan dan sikap kurang ajar yang melebihi orang-orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atau melaksanakan larangannya. Kenapa demikian? Kata para ulama, seperti keterangannya Ibnu Qayyim juga dan para ulama yang lainnya, kalau orang yang menyelisihi perintah Allah, hukum-hukumnya, maka yang diselisihi adalah meskipun sesuatu yang besar tapi tidak langsung berhubungan dengan kemuliaan, kehormatan dan keagungan Allah. Tapi orang yang mengingkari nama Allah dan sifatnya, atau mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak Allah sifatkan bagi dirinya, atau menyimpang dalam masalah memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, berarti sungguh dia telah menentang sesuatu yang berhubungan dengan kemuliaan Allah, keagungannya, hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang harusnya ditunaikan oleh manusia terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Nah, oleh karena itu ini penting sekali. Ada penjelasan dari para ulama, mungkin antum pernah dengar perbuatan dosa yang namanya al-qaulu 'alallahi bila ilmin. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu, yaitu apa? Berbicara tentang Allah, tentang agamanya, mensifati Allah dengan akal semata-mata. Dan ini terjadi di kalangan orang-orang yang bodoh, dengan kenyataan yang sangat buruk sekali apa yang mereka lakukan. Perbuatan ini, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, itu dalam Al-Quran kedudukannya disebutkan melebihi perbuatan syirik, keburukannya dan dosanya. Mungkin kita heran, bagaimana mungkin melebihi perbuatan syirik, padahal perbuatan syirik adalah dosa yang sangat besar. Maka yang saya sebutkan ini bukan dari diri saya sendiri, tapi para ulama yang menjelaskannya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang menjelaskan hal ini sewaktu beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal bagya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah ya Rasulullah, innama harrama rabbiyal fawahish, hanyalah Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun tidak nampak. Wal ithma, kemudian perbuatan dosa. Wal bagya, kemudian perbuatan menganiaya, bighairil haq, tanpa alasan yang benar. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik terhadap Allah yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Kemudian wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan berkata atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Maksudnya dari perbuatan berkata atas nama Allah tanpa ilmu yang paling besar adalah mensifati Allah, berbicara tentang kemuliaan dan keagungan Allah tanpa ilmu, tapi dengan akal semata-mata. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, farattaballahu azza wa jalla al-muharramat. Dalam ayat ini Allah menyebutkan urutan-urutan perbuatan yang diharamkannya dalam agama. Fabada'a bi ashaliha, maka Allah memulainya dengan yang paling ringan. Yang paling ringan yaitu al-fawahish, perbuatan yang keji, yang nampak maupun tidak nampak. Ini penafsiran para ulama ahli tafsir dalam masalah ini berbeda-beda. Yang jelas kesimpulannya,
perbuatan keji yang nampak maupun tidak nampak. Yang nampak itu perbuatan-perbuatan keji yang berhubungan dengan syahwat manusia. Adapun yang tidak nampak yang berhubungan dengan perbuatan keji dalam hati manusia, seperti hasad, kesombongan atau yang lainnya. Setelah itu perbuatan dosa dan menganiaya tanpa alasan yang hak. Di atasnya lagi wa antusyriku, berbuat syirik dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Dan di atas semua itu adalah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Apa sebabnya sampai disebutkan perbuatan ini melebihi perbuatan syirik? Jawabannya karena mayoritas perbuatan-perbuatan dosa yang besar, perbuatan-perbuatan keharaman yang besar dalam agama itu timbulnya karena perbuatan yang sangat buruk ini, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Perbuatan syirik. Kenapa orang-orang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak lain sebabnya karena mereka berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Mereka memberikan kepada makhluk sesuatu yang sifat-sifat yang khusus bagi Allah. Maka timbullah perbuatan syirik. Orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifatnya atau menyelewengkan maknanya, mengingkari sebagiannya atau keseluruhannya, timbul juga dari perbuatan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Orang-orang Nasara yang mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memiliki anak atau istri, timbul dari perbuatan berkata atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Antum perhatikan, dosa-dosa ini tidak ada hubungannya dengan amal, hubungannya dengan masalah keyakinan. Yang paling utama hubungannya dengan masalah keyakinan, meyakini yang keliru tentang Allah. Inilah yang saya katakan tadi. Apa ini perkara yang penting dalam agama, selain dari melaksanakan perintah dan larangan, adalah membenarkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan masalah keyakinan. Kesalahan dalam masalah ini sangat-sangat fatal. Inilah yang diistilahkan tadi, yang saya ingin bahas tadi, apa yang diistilahkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tadi sebagai fitnah syubhat, kerancuan dalam memahami agama. Orang yang sudah memiliki kerancuan dalam memahami agama itu akan mempengaruhi perbuatannya. Dan sangat disayangkan, fitnah atau jenis godaan syaitan yang kedua ini kebanyakan menimpa orang-orang yang punya kecenderungan semangat melaksanakan agama. Kalau fitnah yang pertama tadi menimpa orang-orang yang jauh dari agama, malas, sehingga kayak orang-orang yang mencuri, berbuat zina, waliyadzubillah, adalah orang-orang yang jauh dari agama. Tapi fitnah yang kedua cenderung menimpa orang-orang yang semangat beragama. Contohnya yang nyata adalah orang-orang Khawarij yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang keadaan mereka. Mereka ini adalah kelompok pertama yang menyimpang dalam Islam, yang dimuat dalam kitab-kitabnya para ulama. Sampai istilah penamaan Khawarij ini disebutkan oleh para ulama. Imam Nawawi misalnya menukil atau mencantumkan dalam bab khusus dalam Sahih Muslim. Karena Sahih Muslim itu bab-babnya yang mencantumkannya adalah Imam Nawawi, bukan Imam Muslim sendiri. Di dalam kitab zakat ada sebuah bab yang berjudul bab at-tahridu ala qatlil khawarij, bab anjuran membunuh kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini orang Muslim, termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi mereka punya penyimpangan besar dalam keyakinannya, syubhat, kerancuan dalam memahami agama, yaitu mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mereka memiliki keyakinan yang disebabkan karena keyakinan mereka setiap pelaku dosa besar itu dianggap keluar dari Islam. Setiap orang yang melakukan perbuatan kufur dianggap kufur keyakinannya. Karena keyakinan ini akhirnya mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, memberontak kepada kaum muslimin dan menganggap mereka bukan sebagai kaum muslimin. Ini keyakinan
yang kalau kita lihat gambaran tentang sifat mereka secara ciri-ciri, penampilan mereka adalah orang yang luar biasa dalam amal ibadah secara zahir. Ibadahnya orang-orang Khawarij sampai disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih melebihi ibadahnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan para sahabat yang kita baca sejarahnya demikian rajin beribadah, kalah dibandingkan orang-orang Khawarij secara zahir. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim di hadapan para sahabatnya, laisat qira'atukum ila qira'atihim bi syai' wala salatukum ila salatihim bi syai' wala siyamukum ila siyamihim bi syai'. Salat bacaan Al-Qur'an kalian dibandingkan mereka kalian tidak ada apa-apanya. Demikian pula salat dan puasa kalian kalah rajinnya. Sampai-sampai orang-orang Khawarij sebagian dari mereka digelari dengan kaum sufriyah, orang-orang yang kuning pucat mukanya karena semalam suntuk salat malam, siang harinya berpuasa. Luar biasa kalau penampilan. Secara ucapan mereka terbiasa mengucapkan Al-Quran. Orang-orang Khawarij itu kebanyakan ahli baca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Mereka berguru kepada para sahabat diantaranya. Tapi ketika mereka muncul fitnahnya, muncul kerusakan-kerusakannya, mereka pertama kali keluar secara resmi di zamannya sahabat yang mulia Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka keluar menentang kebijaksanaan Khulafaur Rasyidin, salah seorang Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bayangkan ya, ini muridnya Nabi SAW yang dijamin masuk surga, dianggap mereka tidak adil dalam memimpin. Akhirnya mereka keluar memberontak dengan membawa satu kalimat slogan dalam Al-Quran, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Yang ini kelihatannya benar, tapi mereka maukan dengan itu mengikuti hawa nafsu. Sehingga waktu bertemu dengan mereka, Ali bin Abi Thalib mengucapkan ucapannya yang terkenal dalam Sahih Muslim dinukil, kalimatu haqqin urida biha batil. Ini adalah ucapan yang benar yang dimaukan padanya kebatilan. Intinya mereka ini penyimpangannya demikian besar, sampai-sampai dalam hadis riwayat Muslim ini yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka dalam sabdanya, yakhruju fi akhir zamani qaumun ahdatul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Akan keluar di akhir zaman orang-orang yang mereka itu masih muda tapi bodoh pemikirannya. Ciri-cirinya mereka selalu mengucapkan ucapan yang baik jika didengar oleh manusia. Jadi ucapannya menarik. Tadi penampilannya, ibadahnya juga kelihatannya baik. Tapi kata Nabi SAW, mereka membaca Al-Quran tapi tidak melampaui tenggorokannya. Mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang lepas dari sasarannya. Fa idza laqitumuhum, maka kalau kamu jumpai mereka, kata Nabi SAW, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Karena bagi orang yang membunuh mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ini orang yang demikian kelihatannya soleh seperti ini, penampilannya, ibadahnya luar biasa, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh, bahkan yang membunuh mereka mendapatkan pahala. Apa sebabnya? Karena penyimpangan tadi. Syubhat yang ada dalam diri mereka membuat kerusakan yang demikian besar. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana dahsyatnya fitnah syubhat jika menimpa manusia. Orang-orang yang tertimpa dengannya tidak menyadari bahwa dirinya berbuat salah. Dalam kajian yang saya bawakan kemarin di Bima, saya nukilkan sebuah riwayat yang secara sanad lemah, tetapi riwayat ini sering dinukil oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya, bahwa iblis pernah mengatakan, ahlaktu bani Adam bidzunub fa ahlakuni bil istighfar wa bila ilaha illallah. Falamma ra'aitu dzalika bathattu fihimul ahwa fahum yudnibuna wa la yatubun li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Aku membinasakan manusia dengan dosa, dengan maksiat,
tapi mereka balas membinasakan aku dengan istighfar dan minta ampun kepada Allah dan dengan tauhid. Jadi aku menghancurkan manusia, menggoda mereka berbuat dosa, tapi ketika mereka minta ampun, Allah menerima taubatnya mereka, maka hilang lagi perbuatan dosanya. Maka iblis berkata, "Falamma ra'aitu dzalik," ketika aku melihat kenyataan ini, iblis dengan kepandaiannya menggoda manusia, dia memikirkan cara bagaimana manusia ini berdosa tapi tidak menyadari dirinya berbuat dosa. Apa katanya? Bathatu fihimul ahwa. Akhirnya aku menyebarkan hawa nafsu di kalangan mereka. Aku menyebarkan kerancuan dalam memahami agama di kalangan mereka. Fahum yudnibun, maka setelah itu mereka berbuat dosa. Wala yatubun, dan tidak mau bertobat. Kenapa? Li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, karena mereka menyangka telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Nah, inilah yang terjadi ketika fitnah syubhat menimpa manusia. Dia tidak menyadari dirinya salah, dinasihati pun akan tidak mempan. Kemungkinan sebagian besar dari nasihat tidak mempan. Kenapa? Dia merasa dirinya tidak bersalah. Dia merasa telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya, telah merasa berjihad di jalan Allah. Tidak akan mungkin dinasihati orang seperti ini, padahal perbuatan mereka sangat menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dua fitnah yang besar yang harus kita bersihkan dalam diri kita. Maka disinilah peran dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang belajar mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang benar, akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk lepas dari dua macam penyimpangan ini. Oleh karena itu saya katakan tadi, orang yang ingin selamat, dia harus menetapi jalan ilmu. Dia harus belajar, harus meluangkan waktunya untuk memahami petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan untuk mencegah penyimpangan dalam diri manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Jika datang kepadaku petunjuk, jika datang kepada kalian petunjuk dariku wahai manusia, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang memahami Al-Quran dengan benar dan mengamalkannya, dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan binasa atau celaka di akhirat nanti. Cuman masalahnya, siapa di antara kita yang sudah benar-benar memahami Al-Quran, membacanya dengan merenungkannya, membacanya dengan bisa menikmati keindahan maknanya? Jawabannya sangat kurang. Sangat kurang yang mau meluangkan waktunya. Sementara fungsi Al-Quran yang demikian banyak sebagai petunjuk bagi manusia, syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hati, busyra, kabar gembira. Kemudian ala bidzikrillah tatmainnul qulub, menenangkan hati manusia, menghilangkan kegundahan dalam jiwa manusia. Ini semua fungsi-fungsi ini tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berusaha merenungkan kandungan makna Al-Quran, memahami artinya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, walakinna dzalika mauqufun ala fahmi ma'nahu wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi fungsi daripada Al-Quran itu tergantung dari sejauh mana manusia memahami artinya dan mengetahui kandungan maknanya. Jadi kalau kita tidak paham maknanya, bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran untuk membimbing kita? Maka disinilah kita perlu belajar. Makanya ilmu merupakan satu-satunya jalan untuk menuju surga. Dalam hadis yang terkenal riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, sahalallahu lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka orang yang tidak mau menempuh jalan ilmu, maka dia tidak akan mungkin bisa mencapai surga. Tidak akan mungkin bisa mencapai surga. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai surga yang jalan untuk menempuhnya cuma satu, sementara di samping kiri kanannya banyak penyimpangan-penyimpangan?
kalau dia tidak mengenal jalan yang lurus tersebut. Ibaratnya orang yang mengetahui jalan saja belum tentu selamat, apalagi yang tidak mengetahui jalan sama sekali. Kemungkinannya untuk menyimpang jelas lebih besar. Makanya memahami agama Allah dengan thalabul ilmi, antum perhatikan, ini merupakan kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kita. Tidak ada seorang imam pun yang saat ini kita sepakati dalam Islam, kalau kita baca biografinya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyelisih jalan thalabul ilmi. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak mengisi waktunya dengan belajar Al-Quran, menghafal hadis Nabi SAW, memahaminya, kemudian mengamalkannya dan menyebarkannya ke umat. Imam siapa saja? Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ibnu Sirin, Hasan Al-Basri, Ayyub As-Sakhtiyani, kemudian seterusnya Abdullah bin Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah bin Al-Hajjaj, sampai para sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, Aisyah radhiyallahu taala anha, dan para sahabat yang lainnya. Semua mereka menetapi jalan ilmu karena mereka tahu inilah jalan keselamatan. Mereka semua memahami dengan benar makna sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faqih dalam agama. Jadikan dia paham dalam agama. Artinya, kebalikan hadis ini seperti kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Kebalikan dari hadis ini, orang yang tidak mau belajar agama, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan padanya sama sekali. Tidak dikehendaki kebaikan. Ciri-ciri utama orang yang akan berubah menjadi baik adalah ketika dia mengetahui dirinya kurang, ibadahnya kurang, maka dia perlu memperbaiki dengan cara apa? Belajar. Perbaiki akidahnya, perbaiki tauhidnya, kemudian ibadahnya kepada Allah diperbaiki agar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini caranya, thalabul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik, agar kita bisa menghilangkan hal-hal yang berhubungan dengan penyimpangan dalam keyakinan kita. Kemudian kita menjadikan amal-amal ibadah perintah Allah yang kita laksanakan sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan keridhaannya, sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Inilah jalan untuk meraih keselamatan. Jadi jalan menuju surga adalah dengan thalabul ilmi. Satu-satunya jalan untuk bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita ada yang pernah membaca kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang berjudul Miftahu Daris Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan, yaitu kunci surga. Dalam bab pertama dari kitab ini, beliau menulis tentang keutamaan ilmu, anjuran untuk menuntut ilmu lebih dari 100 segi. Lebih dari 100 segi. Yang tidak ada, semua kemuliaan dunia dan di akhirat hanya dicapai dengan ilmu. Beliau menyebutkan di antara beberapa kalimat-kalimat yang merupakan kesimpulan, di antaranya beliau mengatakan, "Laulam yakun fi talabil ilmi, laulam yakun fil ilmi illa al-qurbu min rabbil alamin wa suhbatil mala'il wal iltihaqu bi alamil malaikati wa suhbatul mala'il a'la lakafa bihi syarafan wa fadla fa kaifa wa izzud dunya wal akhirati manutun bihi masyrutun bi tahsili." Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali sekedar ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan manusia bisa mencapai kedudukannya malaikat dan menyertai makhluk-makhluk Allah yang paling tinggi, seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali ini, maka cukuplah ini sebagai kemuliaan dan keutamaan. Kata beliau, wa kaifa, bagaimana lagi kalau dikatakan izzud dunya wal akhirah, semua kemuliaan dunia dan di akhirat, manutun bihi, tergantung pada ilmu, masyrutun bitahsilihi, dan disyaratkan untuk mendapatkannya dengan memiliki ilmu. Ini kesimpulan dari beliau, semua kemuliaan. Oleh karena itu para ulama ahlu sunnah yang terkenal, karena mereka mengetahui jalan ilmu adalah jalan yang paling mulia, maka mereka tidak mau mencurahkan waktu dan tenaga mereka selain pada jalan yang mulia ini. Maka inilah jalan menuju surga,
jalan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam ucapannya yang lain Ibnu Qayyim juga mengatakan, kullu sifatin madahallahu bihal abda fil Qur'an fahuwa min thamratil ilmi wa natijatihi, wa kullu sifatin dhammallahu bihal abda fil Qur'an fahuwa min natijatil jahli wa thamratihi. Semua sifat baik yang dengannya Allah memuji seorang hamba dalam Al-Qur'an, maka itu merupakan buah dan hasil daripada ilmu yang bermanfaat. Dan semua sifat-sifat buruk yang dengannya Allah mencela seorang hamba dalam Al-Quran, maka itu merupakan buah dan hasil dari sifat bodoh, ketidakpahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah ilmu merupakan satu-satunya jalan untuk menuju sorga. Maka barang siapa yang merindukan sorga, maka tempuhlah jalan-jalan untuk bisa meraihnya. Belajar petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Belajar Al-Quran dengan penafsiran dari para ulama ahli tafsir yang telah direkomendasikan bahwa mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan pemahaman Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikian pula hadis-hadis Nabi SAW dipelajari dengan pemahaman dan penjelasan dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sudah 9:30 kita istirahat sebentar, insyaallah kita lanjutkan lagi nanti setelah istirahat sebentar untuk session yang berikutnya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah walhamdulillahi rabbil alamin.